Ya, selamat pagi Cirebon, masih di hadapan Anda pemirsa, dan di segmen ini saya masih membuka pemirsa. Pemirsa bisa bergabung kembali, silakan Anda bisa di 0231482138 ya. Pemirsa juga bisa untuk berpendapat, Anda bisa SMS atau ke nomor WhatsApp yang ada di layar kaca RCTV. Silakan Anda pemirsa, saya menunggu di 0231482138. Ini ada WhatsApp yang masuk ya dari Cikijing. Ya, dari Cikijing. Wah, Majalengka ya. Assalamualaikum, selamat pagi Cirebon. Ini di Pasar Cikijing ada informasi, ini lagi nonton acara di Radar Cirebon TV katanya ya. Ini salah satu penggemar dari acara di Radar TV, yaitu acara Tarling Cirebon. Nah, ini lagi nonton, lagi menyimak dan menyampaikan gitu Ayah, bahwa banyak sekali maklar-maklar kasus ya di pengadilan di Indonesia. Makanya kasus Pak Rohadi kemungkinan, ini bahasanya kemungkinan ya, kemungkinan kental sekali adanya hal itu katanya. Terima kasih, ini dari Cikijing, Kabupaten Majalengka. Silakan ya, ini melengkapi tadi yang disampaikan oleh Kang Toto ya, Bunda Indra, dan beberapa WhatsApp dan SMS yang masuk. Silakan ya. Jadi gini, apa yang disampaikan tadi Pak Toto, yang namanya hukum kan nggak bisa dikotak-atik, tapi itu kembali kepada profesional seorang lawyer. Contoh kasus yang lagi saya tangani, dia kan sebagai penghubung, di mana celah itu, ya kan, dia tidak menangani perkara langsung, kedua dia hanya sebagai penghubung, kok beda putusannya. Nah, disinilah kita mengajukan PK. Nah, ya, alhamdulillah kan berhasil kan, PK itu dikabulkan. Nah, jadi kalau seorang lawyer kebawa perkara, otomatis harus dijeli apa sih, kalau memang dia pidana apa masalahnya, kalau memang korupsi nangani nggak perkara langsung atau OTT ya. KPK kan tidak bisa menangkap langsung kalau tidak OTT, iya kan? Nah, kenapa KPK bisa nangkap? Karena dasarnya ada OTT pada waktu nerima itulah jadi permasalahan hukum. Tapi pekerjaannya kan tidak menangani langsung dan segala macam, makanya kami mengajukan lah kepada Mahkamah Agung PK-nya dan dikabulkan lah. Alhamdulillah itulah kejeliannya. Jadi nggak bisa hukum di kotak-katik dan nggak bisa bohong, karena nanti akan ketemu di pengadilan kalau yang bohongnya tidak. Kenapa? Di sini ada praduga tak bersalah, walaupun sudah ditangkap kayak narkoba. Presumption of innocence gitu ya. Begitu ditangkap di penjara, begitu di pengadilan silakan dibuktikan. Salah apa tidak di situ. Makanya polisi walaupun sudah nangkap, sudah nahan, juga tetap praduga tidak bersalah, karena nanti dalam pengadilan putusannya di situ. Oh iya, ternyata dia nyolong karena ini, atau karena barangnya di bawah, atau apa bagaimana, atau malingnya apa menyolong motornya siang hari ada kunci nempel, apa disebut nyolong kan, berarti salah yang punya motor, kenapa kuncinya nempel. Nah, disitulah ada perbedaan. Jadi jangan segala waktu ada maklar. Nah, begitu kembali ke maklar kasus. Makanya cari yang profesional. Banyak teman-teman kita yang kadang-kadang koleha ataupun kenal dan segala macam. Cari yang profesional. Dan di situ kita bisa belajar. Kalau kita mau berobat ya datang ke dokter yang ahlinya. Kalau kita berobat bukan ke dokter ya kena malpraktek kan gitu. Kalau kita kan punya legalitas izinnya. Itu maksudnya ya. Siap. Kemudian Ayah menanggapi beberapa SMS dan juga WhatsApp yang masuk, bahwa intinya ini mereka masih tetap SMS yang masuk, ini kemudian WhatsApp yang masuk, ini memberikan support dan juga selamat ya. Tetapi ini jangan sampai terulang kembali, dan ini pelajaran untuk kita semua. Pendapat Ayah? Ya itulah kembali kepada masyarakat. Kenapa pada penegak hukum tergiur? Karena dari masyarakat itu sendiri. Contoh, operasi di jalan tilang. Yang minta damai siapa? Masyarakat. Itu pembelajaran. Jangan dianggap sepele bahwa itu bukan suap sama. Kalau ketahuan juga yang nyuap kena, yang terima suap juga. Itu kan pembelajaran kedua belah pihak, antara masyarakat dengan penegak hukum. Kalau memang dia salah nggak bawa SIM atau ke STNK, ya sudah terima ya. Sidang tilang kan selesai, bukan berarti Pak damai aja. Nah, inilah yang ngajarin kita semua dari masyarakat, karena udah ada undang-undangnya. Ya, siapa yang ngajarin maklar kasus? Ya masyarakat. Ya itu. Ini masyarakat apakah karena ketidaktahuan atau apa menurut Ayah? Ya, mungkin ketidaktahuan hukum, mungkin juga ada kepentingannya dan segala macam. Makanya kalau memang sudah
terimalah, kembalikan pada Allah udah aja. Proses hukum melalui ahlinya, datang kepada ahlinya, jangan datang ke A ke B yang nggak jelas, yang disebut tadi maklar kasus. Gitu ya. Kalau kita kan ahlinya, kita kan udah dididik kan gitu. Baik. Nah, kalau Kang Toto, ini kan ada dorongan ataupun support juga ya tadi SMS ataupun WhatsApp yang masuk. Menurut Kang Toto, Kalau kalau menurut saya gini Kang Habib ya. Jadi belum adanya itu semua diakibatkan itu belum adanya kesadaran masyarakat dalam mengikuti aturan hukum lah. Saya ambil contoh gitu. Jadi mereka kadang-kadang misalnya terkena kasus. Nah, anggaplah misalnya ditangkap oleh polisi. Nah, kemudian dia tidak berupaya secara profesional mencari seorang lawyer. Kadang-kadang dia minta diurus oleh pihak oknum tertentu lah. Di situ ya itu yang mengasih pembelajaran yang kurang baik, Pak. Nah, itu akan mendidik kita istilahnya terjebak pada kasus gratifikasi itu, seperti yang dengan contoh kasus Pak Rohadi itu, Pak. Jadi mendingan lebih baik ditanganilah oleh seorang profesional, seorang lawyer yang profesional yang memang ahlinya di bidang itu, agar tidak terjebak, masyarakat itu tidak terjebak dalam kasus gratifikasi itu, Pak. Apalagi sekarang model saat ini kan sedang gencar-gencarnya lah diberantas. Terus kemudian pertanyaan tadi yang mengenai mafia ini Markus itu ya Pak ya. Nah, kalau menurut saya itu mungkin saat ini itu lebih baik daripada dulu ya. Mungkin Markus zaman dulu itu lebih gentayangan lah. Sekarang tuh agak lebih baik. Jadi agak lebih baik sedikit-sedikit lah kita berangsur-angsur ke arah yang lebih baik, Pak. Itu ya. Dan ini ada SMS lagi yang masuk nih ya. Ini dari Kertasmaya Indramayu ya. Assalamualaikum, selamat pagi Cirebon. Untuk kuasa hukum Pak Rohadi, nah bolehkah saya sebagai masyarakat ini menanyakan tentang putusan itu, inti dan kesimpulannya itu apa katanya? Ini ya, berkaitan dengan putusan Mahkamah Agungnya, putusan MA-nya, mungkin begitu ya. Nah, intinya kesimpulannya tentang apa? Itu ini dari hamba Allah di Kertasmaya Indramayu. Ayah? Intinya gini, apa yang disampaikan kita PK itu PK itu peninjauan kembali ya, peninjauan kembali bahwa kita sebagai penghubung ya kan, makanya dapat diskon lah dari 7 tahun ke 5 tahun. Saya tidak bisa menjabarkan di sini sama dengan pengajuan PK, artinya di sini masih ada keadilan. Yang tadinya 7 tahun saya menanya PK hanya dikabul, itulah di dalamnya apa yang kita sampaikan bahwa kita sebagai pengguna segala macam dia menerima, makanya dikabulkan. Kalau saya jelasin mungkin dalam 1 semester lama. Intinya itu ya. Iya, intinya itulah. Jadi kalau mau ketemu langsung monggo nanti saya sampaikan. Intinya begitulah. Saya tidak mau menjabarkan karena waktunya ya. Gitu. Jadi Ayah bisa sekali lagi, mungkin pemirsa di rumah juga kan penasaran juga ya. Inti dari putusan itu adalah dikabulkannya PK peninjauan kembali oleh itu oleh Mahkamah Agung yang tadinya 7 tahun ini dikabulkan menjadi 5 tahun. Surat keluar tanggal 17 Juni 2020. Surat masuk kan diterima oleh mereka Maret. Gitu kan. Alhamdulillah dipelajari dan menerima apapun ya dikabulkan. Kita juga punya dasar. Kenapa kita ngotot begini kan punya alasan. Kita nangani perkara tidak, berhadapan tidak. Hanya sebagai penghubung loh Mas Apip kan gitu ceritanya kan gitu. Tapi kan ini sudah dijalani, makanya saya tidak akan ada upaya apapun. Saya menerima. Ada pertanyaan tadi, langkah berikutnya apa? Tidak ada. Saya menerima apapun putusan dari Mahkamah Agung, makanya berterima kasih kepada semua pihak. Baik. Masih ada keadilan di Indonesia. Itu aja. Ya. Baik, oke. Terima kasih ya tahan dulu. Dan pemirsa, selamat pagi Cirebon akan segera kembali usai pariwara berikut ini.